Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalang, pada hari Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mau menyampaikan firman-Mu, urapilah hamba-Mu, dan urapi juga para pendengar dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 16, namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-16. Daud berkata kepadanya, "Kutanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu sendiri telah menjadi saksi menentang engkau dengan berkata, Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah firman Allah yang berbagai macam mendengar dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah menjadi pemimpin yang baik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Daud adalah seorang pemimpin yang baik, sebagai contoh seorang pemimpin yang baik. Walaupun tidak sempurna, tapi Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dari kehidupannya, kita dapat belajar tentang karakteristik seorang pemimpin yang baik. Yang pertama, ia menolak untuk bergembira atas kejatuhan Saul. Daud memiliki alasan untuk bersukaria atas kejatuhan Saul sebab ia dikejar untuk dibunuh oleh Saul. Sebaliknya, ia sangat berduka ketika mendengar tentang kematian Saul. Banyak pemimpin yang suka mengkritik atau menjelek-jelekan pemimpin yang sebelumnya yang menduduki posisinya. Mereka bergembira bila saingannya mengalami kejatuhan. Bagi Daud, kejatuhan Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan, dan hal itu menyedihkan hati. Jadi seorang pemimpin yang baik tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada sakit hati, tidak boleh juga ada iri hati. Ini yang Daud lakukan terhadap Saul. Yang kedua, Daud berkonsultasi dengan Tuhan. Dia berdoa pada Tuhan dalam setiap langkahnya. Dan dia mencari dan mau melakukan kehendaknya. Seorang pemimpin yang baik, dia buat perencanaan lalu diserahkan kepada Tuhan. Saya kira Indonesia Emas yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran, kalau program-program diserahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan mengatur semuanya, dan para menteri menyerahkan semua pada Tuhan. Saya kira itu akan dipimpin Tuhan, dan program-program akan berjalan dengan baik sampai 5 tahun yang akan datang, 2024 sampai 2029, bahkan sampai mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Dan ini harus dilakukan seperti Daud. Dia berkonsultasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan mengatur semua rencana, supaya negara kita itu damai, bahagia, dan sejahtera rakyatnya. Yang ketiga, Daud menerima urapan baru dari Tuhan. Artinya Daud selalu dia mencari urapan baru, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Jangan meminta petunjuk kepada dukun, atau jangan minta petunjuk kepada orang-orang yang tidak bertuhan. Jangan. Kita harus minta petunjuk pada Tuhan. Bila kita menerima tugas baru dari Tuhan, carilah urapan Tuhan yang baru. Sebelum menjadi raja, Daud diurapi oleh Samuel. Ketika ia pindah ke Yehuda, ia menerima urapan yang baru. Jadi kita harus selalu meminta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberikan urapan yang baru, pencerahan yang baru, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin apa saja, kita sebagai orang Kristen harus selalu minta urapan baru dari Tuhan. Kita harus menyerahkan rencana-rencana kita kepada Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi para pendeta, bagi para pemimpin gereja, bagi para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang baik bagi gereja dan juga bagi bangsa dan negara kami.
Kami terus berdoa untuk para pendeta supaya Tuhan menjadikan mereka pemimpin yang baik. Dan juga kami berdoa untuk pemimpin negara kami, yaitu Prabowo Subianto sebagai presiden. Tuhan beri hikmat kepadanya dan berikan urapan baru supaya apa yang dia pikirkan itu juga yang dikehendaki Tuhan. Sehingga negara kita ini bahagia, sejahtera, dan terpenuhi segala kebutuhannya. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah yang ada sekarang ini yang dibawa pimpinan oleh Presiden Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Ampuni kami Tuhan, dan ampuni bangsa kami Tuhan kalau banyak hal yang salah yang dilakukan oleh bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami Tuhan dari korupsi, dari hal yang berkenaan pada Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.